Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur ya bisa sampai kembali kita di sini tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Kita percaya kita bisa di sini dan juga kita sedikit ya bagi kita melihat yang di luar banyak orang tidak percaya pesannya karena pesan ini membukakan rahasia-rahasia yang sebelumnya tertutup gitu. Kita bersyukur karena oleh kasih karunia Tuhan kita boleh hadir di sini meskipun secara fisik sedikit ya. Tapi kita percaya justru Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya yang tambah hari tambah dibukakan di dalam. Kita percaya Tuhan bilang kalau Tuhan bekerja bertahap ya gitu. Jadi dari saat bertambah terus gitu. Jadi kita juga mendapat kewahyuan tambah hari tambah cinta Yesus gitu, tambah dapat kewahyuan. Ya. Sebelum saya masuk ke dalam pesan di siang ini, saya mau kasih sedikit di hati saya dapat supaya kita tahu pesan itu apa ya sedikit. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah rencana keselamatan Allah, rencana penebusan yang disampaikan kepada mempelainya ya khususnya, tapi dia harus memberikan kepada semua supaya Tuhan itu adil ya. Jadi pada saat itu penghakiman tidak ada orang bilang Tuhan saya tidak tahu, nggak dengar saya, nggak ada itu. Tuhan sudah kasih semuanya, yang terima puji Tuhan, yang nggak terima penghukuman. Karena Tuhan mengatakan bahwa sebelum ada penghakiman harus ada peringatan, dikatakan itu ya. Sekarang kita akan masuk, saya tidak lebih jauh itu ya karena saya lihat banyak yang sudah lama juga di sini ya. Jadi nanti kita cari waktu lain untuk kita mengenalkan tentang rencana keselamatan secara global. Sekedar polanya. Sekarang kita masuk yang lebih khusus di pesan ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita membuka Alkitab kita di kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Ayat 18 sampai 24 Kejadian pasal 2. Kita tandai situ ya. Dan Efesus 5 ayat 25 sampai 32 tandai juga. Nanti kita baca. Efesus 5 ayat 25 sampai 32. 2 ayat ya. 24 ya. Sorry. Sekarang kita kejadian dulu, Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 19. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala segala bintang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu kepada manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke. Lanjut ayat Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah dia menyucikannya dengan memandikannya dengan ayat dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang
tanpa cacat atau berut atau yang serupa itu, tapi sebagai jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 32, ayat 31 ya, oke. Ayat 32-nya, rahasia ini besar sebab, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Kita melihat memang ini subjek yang saya bawakan, sampaikan, ditaruh di hati saya, yaitu satu daging. Satu daging. Itu ayat yang ininya di ayat 24, Kejadian 2 ayat 24 sama Kejadian 5 ayat 31. Itu sama ya, mirip kalau Anda lihat. Yang di sini antara Hawa, Adam dan Hawa, yang di Efesus antara Kristus dan mempelainya. Jadi dikatakan ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Haleluya. Kita bersyukur mulai pesan akhir zaman ini kita bisa melihat rencana Allah dari kekal sampai kekal. Dulu waktu di zaman gereja itu hanya sebagiannya, dikatakan kan Tuhan berdiri di tengah-tengah kaki dian emas. Kaki dian itu adalah, kalau kita lihat letaknya posisinya di ruang kudus, bukan ruang kudus ya, ruang kudus. Artinya, kata Brother Brandon, artinya itu hanya sebagian terang itu. Jadi terang itu tidak kekal sifatnya, karena itu terang dari apa, diambil tapi dipasang itu dari api. Sedangkan kalau kita mesti masuk dalam ruang Maha Kudus, itu ruang itu yang benar-benar kita bisa melihat ada Allah. Di zaman ini, setelah zaman gereja, masuk dalam lagi itu ruang Maha Kudus setelah membuka 7 mantra. Makanya kita bersyukur di sini kita bisa melihat rencana Allah dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin ya. Kita melihat sekarang, kita mundur ke belakang ya, kita melihat bagaimana Tuhan mau. Jadi kita sekarang ini setelah pembukaan 7 mantra itu, kita mungkin secara simpelnya, secara singkatnya, sederhananya, 7 mantra itu apa sih? 7 mantra itu mungkin ada yang pernah saya dengar ada yang tanya, apakah ada urutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya? Enggak ya. 7 mantra itu adalah pikiran Allah yang terbit dalam kepalanya Allah. Jadi dia di balik pikiran Allah, di balik belakang. Kita nggak bisa bayangin secara jasmani ya, tapi disimpan itu. Jadi malaikat tidak tahu, semua tidak tahu, disimpan. Makanya Yesus bilang kan, aku tidak tahu waktu di bumi, tapi Bapa yang tahu kapan dia akan datang. Jadi, tapi setelah Yesus naik di surga, rahasia itu dibukakan. Jadi memang ada tahapan-tahapan tadi saya beritahu kan, bahwa itu bertahap ya, dibukakan sedikit demi sedikit. Nah kita melihat mundur belakang ya, ke dalam Kejadian rencana Allah, kita lihat ya. Jadi Allah itu pada mulanya namanya Elohim ya, Elohim. Itu dia kalau kita tahu dia sendirian ya, dia sendiri. Tidak ada apapun, tidak ada molekul, kata Brother Branham ya, kata Nabi, tidak ada molekul, tidak ada apapun, udara juga nggak ada, dia sendiri aja. Bagaimana? Jangan dibayangin, kuat kita pikir kita, pasti pecah, karena kita nggak sanggup ya memikirkan Allah terlalu besar. Kita aminkan aja, makanya dikatakan amin aja gitu ya. Haleluya. Lalu Tuhan dalam pikiran itu dalam dia ada banyak atribut ya. Kalau kita bilang pikiran gitu lah. Kita kan juga suka diem ya, banyak pikiran nih, mau jadi apa, bener kan? Misalnya kita ngebayang nih, mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi itu ya. Besok mau kesini. Nah. Tapi bedanya kalau kita bisa berubah rencana kita, besok bisa ya. Tapi kalau Tuhan tidak, Tuhan begitu dia pikiran itu kekal sifatnya. Dia sudah pikirkan akan terjadi, dan itu sifatnya nyata. Gitu. Nah itu yang kita mesti pahami, bedanya antara pikiran kita sama pikiran Tuhan. Gitu. Dia kekal sifatnya dan tidak bisa gagal. Langit bumi berlalu, tapi firman itu tidak akan gagal. Dan firman adalah pikiran yang diekspresikan. Ya, firman adalah pikiran yang diekspresikan. Perhatikan ya. Ini agak dalam ya, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan biar Roh Kudus menolong kita bisa melihat ini pelan-pelan ya. Haleluya. Glory. Jadi Allah tidak berubah,
jadi tidak terbatas. Nah, kita melihat, jadi pada mulanya Allah, sebelum ada segala sesuatu, Allah juga namanya Allah ya, bukan disebut Allah. Kenapa? Karena dia sendirian gitu loh. Allah itu adalah objek penyembahannya, jadi dia yang disembah gitu. Kalau belum ada yang menyembah, berarti namanya bukan Allah dong, betul kan? Ya, seperti kata Berat Benham, dokter juga kalau nggak ada yang sakit, namanya bukan dokter. Ya, orang aja sama-sama sehat semua, gitu ya. Begitu ada yang sakit, dokter. Terang juga kalau terang semua, nggak ada gelapnya, ya begitu aja. Gitu. Ada gelap, makanya terang dihargai. Itu apa? Suatu hukum ya. Gelap terang gitu ya, putih hitam. Lalu kita melihat ke para Allah dalam dia dan atribut itu ya. Jadi dia akan di dalam atribut itu banyak ya, sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus, sebagai yang awal dan yang akhir, semua itu ada ya. Nah, mungkin pernah yang saya khotbahkan sebelumnya, itu kan saya sambung ini ya khotbah kemarin supaya bisa ada sambungannya gitu, jangan putus. Lalu dalam pikiran dia, di pikiran Allah itu ya. Nah, tadi kita sudah tahu kendaraan yang harus dipakai adalah apa? Kendaraannya adalah firman ya. Makanya bilang pada mulanya adalah firman. Jadi Allah dengan firmannya. Di dalam firman itu lengkap tuh semuanya. Dari situ dia akan mulai melakukan ciptaan-ciptaan melalui firman itu. Dikatakan oleh Brother Branham, bahwa melalui firman itu dia akan melakukan itu. Karena kalau enggak dia enggak bisa melakukannya gitu. Kenapa? Itulah hukum Allah ya, kita nggak bisa. Itu dia punya hak dia untuk melakukan itu. Kita nggak bisa. Oh kenapa tuh? Ya nggak bisa, ya harus terima aja. Kita nggak tahu kenapa kita laki-laki, kenapa kita perempuan. Nanya nggak kita Tuhan? Oh kenapa saya laki-laki? Kenapa nggak perempuan aja? Nggak ada itu hak itu ya. Itu hak Tuhan semuanya. Kita terima aja dengan ucapan syukur. Kita melihat bencana Tuhan kepada kita masing-masing kita. Haleluya. Lalu, jadi tadi Tuhan setelah itu ya melalui firman tadi ya. Nah, pertama kali Tuhan ciptakan apa? Setelah firman itu adalah malaikat-malaikat. Nah, dikatakan dalam kata Branham yang tidak kelihatan, invisible kan sama dia, yang tidak kelihatan, tidak lihat, tidak terlihat gitu ya. Nah, itu yang pertama kali Tuhan ciptakan, yang tidak terlihat. Makhluk yang tidak terlihat, malaikat-malaikat. Malaikat ada 3 jenis, ada 3 kalau kita lihat. Kata Branham juga ya, kata pesan ini ada 3. Pertama malaikat yang ada 6 sayapnya, 6 sayapnya. 6 namanya serafim namanya, 6 sayap. Yang kedua ada juga malaikat yang 2 sayapnya, cuma 2. Namanya apa? Kerubium. Nah, krub. Itu ada krub ya kalau kita di itunya Musa, ada krub. Itu yang kedua. Yang ketiga ada malaikat lagi yang lain. Namanya apa? Malaikat yang nggak pakai apa-apa, pakainya gitu, nggak pakai sayap. Itu namanya messenger ya. Pokoknya pembawa pesan. Seperti Gabriel dia datang. Waktu Gabriel juga datang, malaikat nggak pakai sayap, datangnya gitu. Nah, itu juga. Jadi nggak pakai sayap itu namanya pembawa pesan. Ada 3 ya. Itu malaikat. Lanjut, setelah malaikat baru namanya dia Allah, karena ada penyembahnya. Nah, jadi tadinya dia sendiri nggak ada nama, pokoknya nggak ada namanya Elohim ya. Baru dia disebut Allah karena sudah ada menyembah. Malaikat itu ya, malaikat itu menyembah. Haleluya. Setelah disembah, apa dia sudah ini? Tapi bagi dia belum komplit ya, karena belum semua atributnya diekspresikan. Masih ada lagi, perhatikan ya. Setelah habis malaikat yang tidak terlihat, dia ciptakan mulai yang terlihat, visible kalau dikatakan benar-benar visible. Itu yang kita baca di Kejadian 1 mulai pada mulanya itu ada. Jadi dia menciptakan langit bumi. Di situ kita melihat di itu ya galaksi itu dia Tuhan taruh kata Nabi bumi yang jadi pusat perhatian bumi ya. Di situ akan ditaruh anaknya soalnya. Jadi bumi itu yang jadi senternya. Yang lainnya nih jadi pelengkapnya. Ada matahari, ada ini. Itu semua terlihat. Mulai hari pertama kita lihat ya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Ya, singkatnya hari keenam sudah selesai. Hari ketujuh diistirahat ya. Jadi Tuhan ciptakan dari yang pertama kehidupan yang lebih rendah ya, seperti tubuh-tubuhan, lalu naik. Terakhir adalah manusia. Manusia itu yang tertinggi, ciptaan Allah yang tertinggi adalah manusia. Dan dia mau mengekspresikan dirinya melalui manusia. Yang ini perhatikan ya.
Dia mau menjadi manusia atau tidak? Nanti ini. Tapi sabar, karena Tuhan akan bertahap ininya. Dia sudah tahu dia akan jadi manusia nanti. Nah, itulah rahasianya. Makanya di zaman kita bersyukur, sungguh bersyukur bahwa rahasia itu dibukakan. Karena Martin Luther, semua zaman sebelum ini, Paulus pun juga, dia tahu terkait punya rahasia bagi dia. Kalau sekarang dibukakan rahasia itu, setelah bukan 7 mantra. Haleluya. Tuhan ya, kita bersyukur karena kita sudah mulai melihat rencana penebusan itu, dan kita mesti pahami rencana penebusan sudah dalam pikiran Allah juga, karena dia akan menjadi juru selamat. Berarti harus ada yang jatuh ya. Kalau orang jatuh, nggak muncul tuh atribut itu, juru selamat itu. Kalau orang jatuh, kita juga begitu ya. Kalau kita ada tantangan, tidak ada yang baik kita keluar, nggak ada itu. Kita baik-baik terus itu nggak bisa. Harus ada tantangan baru kita keluarkan yang baik itu. Gitu. Jadi kalau kalau Hawa tidak jatuh, Allah menjadi nyaman, saudara. Kalau ada Hawa tidak jatuh, jadi ada rencana Tuhan di balik semua itu. Hawa jatuh supaya dia jadi penyaman. Gitu. Kalau enggak, ya mulus-mulus saja. Haleluya ya. Dan Allah tidak lengkap kalau atributnya nggak diekspresikan semuanya. Tidak lengkap ya. Tidak, kalau dikatakan benar tidak penuh gitu. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah menciptakan manusia segambar dengan dia. Nah di sini Bapak Ibu, saudara-saudara ya, saudara-saudari harus perhatikan ada rahasia di sini sedikit ya. Ada rahasia dikatakan Kejadian 1 ayat 26, coba bisa tolong dibuka bro. Kejadian 1 ayat 26. Mudah-mudahan bisa selesai, kalau enggak nanti lihat ya, karena cukup ini ya, nggak panjang. Haleluya. Pelan-pelan ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang berada di bumi. Ya. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu dulu ya, stop. Perhatikan ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kita perhatikan, Allah menciptakan menurut apanya? Menurut gambarnya. Gambarnya. Mungkin dulu ya, saya juga sama ya. Mungkin. Kita melihat gambarnya, udah gambarnya. Tapi sini ada rahasia, Bapak Ibu. Ada rahasia. Rahasianya apa? Menurut gambarnya, maksudnya, berarti segambar dengan Allah. Betul ya? Ciptakan. Jadi Allah itu juga ada laki-laki dan ada perempuan. Betul kan? Kata berbeda. Laki-laki, jadi menurut laki-laki, Allah tidak cuma laki-laki, ada perempuannya di dalam dia juga. Ya? Betul? Nah itu. Jadi ada perempuan, ada makanya ada mempelai wanitanya dikatakan dalam hal itu. Cuma belum diekspresikan. Nah, itu rahasia itu ya. Kita lihat, makanya nanti kita lihat di kejadian tadi yang saya katakan satu dari nanti lanjutnya ya. Jadi ada Allah itu ada perempuan. Gitu. Namanya mempelai wanita. Kita coba kayak Allah. Waduh, ada kalau membayangkan itu, ada bisa berlompat. Karena itu Allah juga gitu loh. Cuma dalam bentuk perempuannya, femininnya. Bukan orang lain, bukan orang lain, bukan makhluk lain, bukan. Nanti Anda lihat ya, biar Tuhan bukakan ini. Nanti Anda bisa berlompat dan iblis tidak bisa menyalahkan Anda. Tidak akan bisa menyalahkan kita, karena perempuan wanita mempelai wanita zaman ini dikatakan Tuhan sempurna. Jadi nggak ada lagi yang bisa dikalahkan, karena sudah dibukakan sama rahasia ini. Jadi di dalam dia, Allah itu kan segambar dengan dia laki-laki dan perempuan, bukan mereka. Jadi dalam Allah juga ada laki-laki dan perempuan, gitu. Kompleks gitu. Jadi makanya ada mempelai wanita. Jadi mempelai wanita itu di dalam Allah sebelum dunia ada dalam dia. Bukan makhluk baru yang dikeluarkan bukannya. Itu sudah dalam dia. Oke, lanjutkan ya. Nah, makanya dikatakan, kita perhatikannya di dalam yang tadi kita baca ya, di Kejadian pasal 2 ayat ayat 18, kita lihat ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi tidak baik. Allah juga tidak baik seorang diri Allah itu. Kata berbeda. Dia nggak seperti dia mau seorang diri, dia mau akan ada perempuannya keluar dari dia. Nah, ini ya, ini rahasia. Zaman ini ada di belakang rahasia ini.
Selama ini Paulus pun juga melihat tapi belum dibukakan, dia memang masih rahasia. Jadi dalam diri ada perempuan juga gitu loh, ada perempuannya itu mempelai wanita, nanti kita lihat ya. Haleluya. Jadi tidak baik seorang diri laki-laki itu, karena dalam dia ada konflik laki-laki perempuan, makanya tidak baik seorang diri, harus dikeluarkan. Nah itulah dikatakan, makanya dikatakan Kristus adalah misteri Allah yang disikapkan, sedangkan mempelai wanita adalah misteri Kristus yang disikapkan. Dan kalau dikatakan Adam adalah mempelai Allah, misteri Allah, rahasia yang disikapkan, sedangkan Hawa atau perempuan adalah misteri Adam yang disingkapkan. Nah, lanjut ya. Jadi tidak baik seorang diri ya. Jadi tidak baik itu kalau seorang diri, hanya seorang diri. Nah, Adam itu nggak tahu tadinya di dalam diri ada teman. Begitu Tuhan akan bukakan, nanti kita lihat di Kejadian 2 tadi, Tuhan membuat manusia tidur nyenyak, ya, tidurlah, baru diambil dari rusuknya. Jadi manusia bedanya, saudara-saudara ya, bedanya dengan binatang. Kalau binatang langsung dikatakan, langsung ya, jantan betina, jantan betina, jantan betina. Sedangkan manusia hanya satu, laki-laki aja. Nah, tapi ada tapinya, dia manusia itu perempuannya diambil dari dirinya, bukan dari apa, dari ciptaan lainnya, bukan dari dirinya Adam. Jadi kalau dikatakan berbeda, tulang dari tulangnya, darah dari darahnya, semua kulit dari kulitnya. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Sebenarnya si Hawa itu Adam, cuma dalam bentuk perempuannya. Itu saudara, amin, haleluya. Jadi mempelai wanita adalah Kristus sendiri dalam bentuk perempuannya. Makanya dikatakan sama Abraham, she is him. Dia si Kristus gitu, mempelai itu. Jadi luar biasa mempelai zaman ini. Kalau kita melihat itu ya, bahwa itu kita minta Tuhan supaya Tuhan bukakan, pelan-pelan Tuhan akan wahyukan dan kita akan melihat bagaimana progres itu wahyu itu ya di zaman ini. Makanya berbeda, kalau kamu bisa melihat pesan ini dengan sedikit aja kamu akan berlompat. Karena itulah rahasia Allah yang selama ini ditutup di dalam pikiran Allah, dan malaikat pun tidak tahu, iblis pun tidak tahu, nabi pun juga tidak tahu kalau belum waktunya. Dan sekarang zamannya dibukakan pewahyuan itu ya. Haleluya. Jadi tidak baik ya. Jadi Tuhan tidak mau manusia sendiri aja, manusia itu sendiri. Nah itu akan sebagaimana juga dia akan melihat kita dalam Kristus. Tidak baik Kristus sendiri, dia harus ada mempelainya, harus ada perempuannya. Lalu Tuhan ayat 21, lalu Tuhan membuat manusia tidurnya. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Nah, lanjut ya, kita perhatikan ayat ini. Dari rusuk diambil itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, maksudnya kepada si Adam. Nah, kalau kita melihat ini kan sepertinya begitu aja yang terjadi ya. Tapi kalau kita melihat dari pesan di akhir zaman, kata berbeda itu nggak langsung cesplong gitu ya, langsung ini. Terus di ayat 24-nya, ayat 23-nya, inilah tulang dari tulangku gitu ya. Ada kayaknya sepertinya langsung kenal. Tapi enggak, ada proses waktu. Itu cukup lama. Ada mempelajari ini siapa sebenarnya ini. Ada orang di sebelah saya gitu ya, samping saya. Tapi begitu Adam melihat, dan dia juga Adam punya discernment ya, karena dia juga saat itu dikatakan berbeda sebagai nabi juga, dia sebagai raja juga, karena kan dia adalah Kristus ya. Adam adalah Adam pertama ya, Kristus adalah Adam kedua. Jadi apa yang punya Kristus punya Adam, gitu loh, sama gitu ya, sama. Jadi Adam melihat ini siapa nih perempuan ini, orang ini, makhluk ini. Begitu Adam melihat, oh, dikatakan kata berbeda, Adam sebenarnya lagi mengenali dirinya sendiri gitu loh. Tapi dalam bentuk perempuan, dirinya sendiri dalam bentuk perempuan, bukan orang lain, dia sendiri dalam bentuk perempuannya. Makanya kata-kata Paulus rahasianya besar sekali, besar ya, tapi nggak dibukakan sama dia, dibukakan di akhir zaman antara Kristus dan mempelainya, besar sekali rahasianya. Haleluya. Jadi perempuan itu sebenarnya, itulah dia, ada lebih kurangnya, itu kita katakan, karena dia baik produk, diambil dari tulangnya. Jadi manusia tidak diciptakan, perempuan tidak diciptakan dari bahan lain, tapi dari bahannya si Adam. Jadi efeknya, akibatnya, kata
dikatakan bahwa manusia itu mudah menggoda, mudah tergoda. Perempuan itu mudah menggoda, mudah tergoda. Nah, itu. Jadi memang Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya terjadi kejatuhan. Nah, ini diizinkan Tuhan. Jadi masuk pada kehendak Tuhan yang diizinkan. Nanti kita nggak belajar itu ya tentang kehendak Tuhan. Itu ada dua kehendak Tuhan yang diizinkan sama yang sempurna. Jadi Tuhan bekerja dengan dua kehendak itu ya, yang sempurna sama yang diizinkan. Ini kita lihat ini dulu ya, satu persatu. Pesan itu begitu besar seperti itu nih ya, pelan-pelan kita lihat. Nah, jadi Tuhan si perempuan tadi begitu ada melihat, langsung anak bilang nih, ya 23-nya. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi Adam mengenali dirinya dalam bentuk perempuan, feminim ya, bentuk feminimnya. Gitu. Karena sudah diambil dari dia. Jadi kalau kita tanya, siapa perempuan itu? Siapa kayaknya? Adam sendiri itu, cuma dalam bentuk perempuannya gitu. Nah, wah itu kalau tahu itu sedikit aja. Kita tahu dengan pewahyuan, kita akan dapatkan kekuatan bahwa kita bukan bagian luar dari Kristus. Makanya kita mantap dalam pesan ini gitu loh. Karena pesan ini membawa kita ke sana. Kita melihat ya, di ayat. Kalau kita masih mau mantap mau lihat siapakah perempuan itu, kita lihat di ayat di Kejadian 5. Halo, Khalid. Halo. Kejadian 5. Sorry. Kejadian 5 ayat 2 ya. Sebentar, 1-2 ya. Kita melihat inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Jadi menurut rupa Allah tadi sudah kita bahas ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Itu bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan ayat 2-nya, male and female created he them and blessed them and called their name. Apa namanya siapa? Nama mereka. Siapa namanya? Adam. Jadi bukan Hawa, belum ada. Adam namanya. Adam dalam bentuk perempuan gitu. Jadi kekuatannya dia mirip, makanya dia penolongnya Adam. Makanya kita dibutuhkan sama Tuhan untuk menolong Tuhan. Makanya membantu dia. Jadi teman sekerjalah kata Paulus. Paulus sudah melihat itu, kata Paulus kita teman sekerjalah. Bukan orang lain kita. Kita bagian dari Kristus gitu. Itu dia. Cuma dalam bentuk perempuannya aja gitu bedanya. Dan saya melihat ya Bapak Ibu yang puji Tuhan itu kita benar-benar itu saya bakal takut ya. Soalnya itu udah lagi berdiri di sini. Gitu. Bukan manusia saya, tapi ada Roh Allah yang lebih berkuasa daripada kita ya. Ya, jadi namanya itu Adam. Bukan kalau di Indonesia nggak jelas manusia ya. Adam namanya. Jadi Adam itulah, dia itulah. Cuma dalam bentuk perempuan si Hawa itu. Hawa setelah dosa ya, sebelumnya namanya perempuan. Adam namanya sebenarnya, sebelumnya namanya. Kalau dikatakan seperti itu, Miss Adam, istrinya Adam. Adam juga, cuma perempuannya. Haleluya. Dan tugas perempuan itu adalah menolong ya, jadi penolong sepadan. Nah, penolong sepadan ini kita bisa nanti kita lihat kepada mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus. Penolong juga yang sepadan juga dengan kepada Kristus. Haleluya. Nah, lanjut kita baca di ayat tadi lanjut ya. Kejadian 3 Kejadian 2 tadi ayat 24 ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi satu daging ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini kenapa Tuhan menekankan sini laki-laki meninggalkan orang tuanya, ayah dan ibunya. Bukan berarti, jadi di sini Tuhan akan mengekspresikan dirinya bukan sebagai ayah ibu ya, bukan, tapi sebagai suami istri. Makanya dibilang akan meninggalkan. Jadi lebih kita benar, kita dekat sama kata berbeda, kita memang dekat sama orang tua kita, tapi lebih dekat dengan istri kita sebenarnya. Lebih dekat dengan istri kita, karena dialah bagian daripada kita. Itu rahasianya besar sekali kata Paulus tadi kan, kita baca lagi ya. Besar sekali rahasianya, besar sekali. Jadi kita bukan manusia biasa sebenarnya. Ditaruh dalam daging sebenarnya kita adalah bagian dari Kristus. Mempelai ini ya. Haleluya. Nah, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging maksudnya dari daging yang sama.
daging yang sama dikeluarkan itu. Makanya bedanya binatang, kalau binatang sama makhluk, binatang sama kita, pernah mungkin saya katakan juga ya, kalau binatang misalnya dia nikah lagi, kawin lagi, misalnya jantan betina punya anak-anak ya banyak, misalnya anjing aja nih punya banyak 5. Begitu musim kawin, yang laki nyari lagi pasangan lain, dikawin lagi sama lain gitu ya. Gitu. Yang betina ini gak mau, enggak, dibiarin lagi jantan yang mana-mana gitu ya. Tapi kalau manusia, kalau lihat pasangannya lari misalnya gitu, itu hatinya pecah tuh, sedih pasti. Wah, sama orang lain gitu, pasti itu. Saya jamin deh, karena itu dari daging dia, dari dirinya sendiri. Makanya Yesus mau melepaskan kita mempelai, karena itu bagian dari dirinya. Jadi kalau sampai dia hilang lagi, terus sebagian hilang gitu loh. Itu rahasia di dalam ini. Haleluya, main ya, haleluya. Biar haleluya, biar Tuhan bukakan ini ya, karena kalau dapatnya Bapak Ibu mantap lah, mantap gitu. Karena itu rahasia besar. Makanya kita kata benar-benar tidak ada namanya cerai di sini ya. Karena apa? Kalau sampai ada menceraikan Hawa, ya, waktu dia sudah tahu Hawa berdosa, berarti ada bagian dari Adam yang hilang. Ada yang hilang, saudara. Artinya tidak lengkap. Hilang tidak lengkap. Gimana sih kalau hilang? Gimana sih? Jadi Adam itu secara daging memang Hawa dari dirinya dia, saudara. Terima ada yang renungkan. Wah, lu indah banget. Nggak ada perpisahan antara Adam sama Hawa. Ini satu mereka jadinya. Waktu dipisahkannya, Tuhan yang pisahkan. Tujuannya apa? Jadi penolong. Gitu. Jadi ada keluarga lah, kata dalam apa? Fellowship. Ada fellowship antara manusia ini. Kalau sendiri nggak ada fellowship, cuma sendiri doang. Tapi ada dua. Makanya dua orang berkumpul dan aku hadir. Haleluya. Ya. Nah, dikeluarkan dari Adam. Jadi tidak ada kata cerai saat itu ada. Makanya kata Tuhan kan pada mulanya nggak ada saat itu ya, nggak ada. Karena ambil dari situ. Setelah dosa itu ada cerai segala macamnya. Makanya namanya divorce setelah dosa itu. Sebelumnya nggak ada, kan? Dari situ. Nah, jadi kita lihat ya, kita perhatikan. Setelah dosa nih ya, akhirnya kita teruskan jatuhlah si Hawa ke dalam dosa. Perempuan dalam dosa. Kenapa dia jatuh? Tadi kan dikatakan dia by produk ya. Dia bukan produk asal, bukan asli, tapi dia dari Adam diambil. Itu kelemahannya. Karena dia keluar dari Adam, maka dia lemah posisi dia. Jatuh berdosa. Jatuh tapi itu atas izin Tuhan supaya muncul atribut lainnya, yaitu keselamatan, ya, penyelamatan Tuhan. Nah, perhatikan ya, waktu Hawa jatuh, Adam diperhadapkan dengan dua pilihannya berat sekali. Berat ada pilihannya. Kalau dia mau menceraikan istrinya, udah biar aja, bakar aja tuh. Saya nggak bukan bisa, saudara, bisa kata benar-benar. Kalau Adam lihat, itu kan dia berarti kan berzina jatuhnya. Karena apa? Dia sudah dinikahkan sama Tuhan. Kan Tuhan bilang, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Yang itu kan siapa? Itu kan Adam sama Hawa. Tuhan kan, makanya tidak boleh diceraikan manusia. Tapi Hawa terperdaya, ya dia melakukan tindakan yang tidak wajar ya, yang ular. Nah, Adam tidak begitu, sebenarnya Adam sedih. Dia bilangnya berat, susahnya apa? Dia bisa lepaskan, bisa kata Tuhan, lepaskan aja, bisa. Namanya bulan baru, ini salah kan? Tuhan bilang, siapa yang makan buah ini? Hari ini juga harus mati, hari ini juga. Itu firman loh. Tapi Adam punya pilihan, dia mikir, wah kalau saya lepaskan ini betul mati ya. Tapi saya kehilangan bagian saya, nggak lengkap gitu loh. Ada yang hilang dari diri Adam. Apa yang hilang? Rohnya feminin hilang. Dan tidak mau ada itu. Dan kalau sampai Hawa jatuh, Adam pun jatuh, berarti Allah juga akan jatuh juga gitu. Gak mungkin, karena Adam itu adalah atribut Allah. Dia kekal sepanjang dalam roh ya. Dalam kakinya salah dia, tapi dalam roh enggak. Dia selamat, kata Brother. Karena dia kekal sepanjang dalam. Dia anak Allah yang pertama ya, Adam itu. Nah itulah, gituan. Akhirnya Adam apa? Harus dengan ini ikut dalam dosa. Buru-buru, Adam buru-buru melakukan hal yang sama supaya masuk. Bedanya kalau Adam ikut dalam dosa, kalau Kristus mengambil kita dari dosa. Nah itu bedanya. Adam kedua. Haleluya, puji Tuhan ya. Biar. Nah, kita sekarang melihat jadi kelemahan Hawa apa? Kelemahan Hawa sampai dia jatuh dalam dosa. Karena pertama tadi di byproduct tadi ya, apa? Produk samping tadi, jadi diambil dari Adam. Ada punya kelemahan, dikatakan oleh Brother Branham bahwa kelemahan dia tadi gampang digoda, gampang menggoda. Makanya kalau sekarang
perempuan banyak dipakai kan, di gambar-gambar wanita, mana ada pria yang ini dipasang gitu ya, wanita kan dia gampang menggoda, kata berabadnya, gampang menggoda. Dia dipakai alat iblis, kalau dikatakan tool of devil saya. Bukan berarti bukan berarti mendeskripsikan wanita, bukan ya. Tapi kalau wanita benar juga, itu dia adalah mempelai Kristus. Haleluya. Beda saudara. Kalau hamba Kristus ya itu nanti hamba nggak sama-sama di dalam tahta ya. Tapi kalau mempelai di dalam tahta saudara. Jadi kalau kita benar mempelai jadi satu dalam Kristus, beda. Karena nanti 144.000 orang Israel itu cuma hamba dia. Ya ada tapi nggak di tahta dirinya posisinya. Nah itu bedanya. Jadi perempuan itu ada kelemahan tapi juga ada yang mulia. Nah kita juga kan biar kita laki-laki semua ada laki tapi semua kita mempelai wanita Kristus. Haleluya. Nah, jadi itu juga ada itu kan melambangkan Allah itu membuat. Nah kita lihat kejadian ini sudah terjadi ya, bahwa Allah mengizinkan ini terjadi di kitab Kejadian supaya apa? Dia akan melambangkan bagaimana dirinya dia akan begitu melakukan hal yang sama, yaitu melalui Kristus. Jadi kita melihat bahwa akhirnya muncul disingkat ya sampai ke Perjanjian Baru, muncullah Kristus. Nah Kristus itu secara fisik dia lahir ya, dilahirkan dari wanita, dari perempuan untuk menebus kaum kerabat ya, sebagai penebus kaum kerabat. Tapi dia tidak berdosa ya, tapi dia jadikan dosa karena kita. Jadi Kristus datang untuk menebus dosa kita. Caranya bagaimana? Jadi dalam Kristus itu sudah ada perempuannya juga. Nah, kita sudah dalam Kristus gitu. Jadi bukan kita di luar jauh lah. Jadi saya juga tadi begitu tadinya saya. Wah itu jauh nih, kita wanita mempelai jauh sama Kristus. Enggak saudara, satu dalam dia tadinya, satu. Makanya inilah pesannya, kita bersyukur dibukakan ini. Jadi waktu Kristus jalan-jalan di Galilea, Danau Galilea, itu ada mempelai dalam diri dia sama kayak Adam kan? Kan ada mempelai tadi sebelum dipisahkan. Dia jalan, dia menyembuhkan, dia melawan memberhentikan angin ribut, terus ketemu kita orang mati, terus ada yang dia digarasa mengusir iblis ya setan. Semua ada, kita juga ada di situ. Mempelainya ada di situ, ada atributnya ada di situ. Makanya kata Paulus, kamu tidak bisa kalah. Kenapa? Kamu sudah dalam dia, kamu sudah tahu tuh. Cuma kamu nggak sadar saat itu. Bisa mengalahkan ini, betul. Bisa bangkitnya, betul. Semua ada semua atributnya. Karena di dalam dia. Jadi udah nggak ada bedanya, nggak ada terus beda, saya beda, enggak. Sama itu. Tapi belum dia ekspresikan, masih di dalam Kristus. Ya, saat itu kedatangannya. Akhirnya lalu dia ke Getsemani, dia berdoa kan, sampai mentara gitu ya. Kita juga ada di situ, gitu. Ada di situ juga sampai pada kematiannya ada juga mempelai situ belum dibukakan. Nah begitu pas dia di Kalvari itu, nah itulah dia keluarkan darahnya, tumpahan darahnya keluar, darah, air dan roh ya. Itulah akhirnya mempelai di Kalvari waktu tidur nyenyak. Kalau dikatakan kalau di Kejadian tidurnya ya, tapi kalau di kitab yang baru dia disalibkan, mati, tidur nyenyak, mati ya. Di situ diambil perempuannya, mempelai dilahirkan situ. Itu mempelainya, tapi baru ada darahnya. Tapi kan harus 3 ya kelahirannya, air, darah, dan roh, betul kan? Ya, kalau dikatakan kalau wanita air tuban, baru darah, baru jasmaninya keluar ya. Tapi harus cepat, kalau enggak mati juga, kalau enggak atau bisa juga kalau di dalam nangis, tapi suka-suka kan dia baru sadar, baru masuk rohnya ya. Nah, gitu. Mungkin ini tahulah kalau yang udah ini ya, begitu. Jadi 3 hari tersadar. Nah, Kristus waktu mati, diambil dia dari dia, Tuhan ambil darahnya, tercurah. Tapi belum rohnya belum datang, rohnya masih nunggu. Begitu dia naik ke surga, nah roh terus turun. Dan itulah dari Pentakosta itulah muncullah mempelainya, gereja mula-mula. Gereja Alfa dikatakan sekarang gereja Alfa. Tapi gereja Alfa juga akhirnya jatuh ke dalam dosa ya. Kita tahu di Konsil Indonesia akhirnya dia tertipu juga, sebagaimana Hawa juga tertipu. Nah, tapi kita melihat dengan jalannya gereja Alfa ini akan melahirkan mempelai yang sempurna di akhir zaman.
Jadi Tuhan izinkan semua itu supaya ada. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan. Kita mungkin gini, wah kamu sih salah. Kita kan saling menyalahkan, wah makanya kamu sini kamu nih. Gitu. Padahal nggak ada kebetulan, saudara, nggak ada kebetulan. Kita percaya, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan akan bukakan ini, oh ini maksud Tuhan akhir ujung-ujungnya gitu. Nggak ada yang kata Badan, saking Tuhan karena Tuhan Maha tahu, kedipan kutu aja kutipan kutu dia kedip. Tuhan tahu berapa hitungan kutu, kedipan kutu. Karena dia Maha tahu, coba. Apalagi kita pikiran itu juga baca, Tuhan ngomong mana nih, udah terbaca gitu. Kutu aja dia bisa ini, hitung berapa kali kedipannya. Nah itu ya. Jadi hal kecil Tuhan perhatikan gitu ya. Nah, kita lihat sekarang kita Yesus setelah mempelai lahir ya di Kalvari, terus turunnya Roh Kudus. Nah, yang tadi saya sudah Efesus 5 ya, ayat 25 sampai 32. 25 dulu ya. Jadi setelah muncul lahirnya mempelai di gereja ya, di kita Kisah Rasul, kisah para rasul itu kan sudah dipisahkan sama Tuhan kan. Dia membelah dirinya dalam lidah api, makanya kan masing-masing dapat lidah api ya, masing-masing. Jadi dia memberikan rohnya. Nah itulah akhirnya rencana Tuhan. Jadi kenapa? Ada mempelainya gitu. Banyak gitu. Jadi kan cuma satu, jadi banyak. Nah itu mau Tuhan, maunya lahir baru. Jadi ada 3 ciptaan tadi saya masih ini satu lagi tadi saya lewat ya. Jadi pertama tadi invisible, kedua visible, yang ketiga apa? New creation, ciptaan baru. Jadi 3, karena Allah bekerja 3 angka, bukan 2 angka, 3 angka ciptaan baru. Itu yang dikatakan setelah kejatuhan, Tuhan sudah siapkan ciptaan selanjutnya, Kristus, ciptaan baru. Makanya Tuhan sudah siapkan semua. Dia tahu Lucifer akan jadi iblis. Tahu dia. Sebelum ada Lucifer sudah siapkan. Jadi dia menciptakan Lucifer, dia tahu nih, dia bakal jatuh, bakal jadi iblis. Dia sudah siapkan jalan keluarnya. Apa enggak luar biasa? Gitu. Dia sudah tahu dia jalan keluar. Kita kan begitu, wah baru tahu nih jalan, apalagi orang Indonesia ya, udah tabrakan, oh iya harus bikin kereta api gitu. Oh iya gitu. Kalau Tuhan enggak, sebelum terjadi udah tahu. Makanya dikatakan dalam khotbah deep call to the deep, samudra berpanggil-panggilan, ada panggilan dalam hati, Tuhan udah siapin jawabannya. Ada panggilan Tuhan udah siapin jawabannya. Jadi kita nggak usah kita, kita saya rindu mau ketemu Tuhan, mau dekat sama Tuhan. Itu dari Tuhan, itu bukan maunya kamu. Kamu nggak ada yang mau mendaki kamu, mah nggak mau gitu. Itu Tuhan taruh di dalam jiwa kita, mau dekat sama Dia. Karena kita kata dikatakan sama berbeda, dan kita nggak ada hubungan dengan Tuhan, nggak bisa. Kita mau lihat Tuhan secara fisik, kalau Tuhan izinkan, kalau nggak bisa, pasti lemah kalau Tuhan. Karena Tuhan itu roh ya. Gitu. Makanya mesti ada kasih jiwa kita yang bisa melihat itu. Haleluya. Oke. Kita lagi Efesus ya, kita Efesus tadi 25 sampai 32. Dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini sebenarnya ini terjadi di Adam juga. Cuma kan nggak ditulis ya. Di Adam ada tulis. Sebenarnya Adam melakukan ini, menyerahkan dirinya baginya, bagi perempuan itu ya, bagi si Hawa setelah dia berdosa. Makanya suami-suami jangan apa? Harus mengasihi istri ya. Ada suami itu galak-galak gitu. Wah ini. Benar kalau tegas gitu ya. Tapi jangan galak gitu ya. Galakkan suami apa? Dia berbinatang itu. Wah galak banget gitu ya. Soalnya saya sebagai ya kan, kalau saya sebagai manusia lahir di keluarga orang Ambon ya, jadi kan banyak suka beristri gitu, terus terang aja. Galak. Dulu saya nggak ngerti. Kenapa nggak boleh? Begitu baca ini saudara nangis saudara. Kalau udah ada nangis saudara, kamu bagian dari saya. Kamu bukan orang, kamu bagian saya. Itu kamu saya gitu. Perempuannya, itu perempuannya, femininnya. Jadi nggak ada perceraian sebenarnya kalau kita benar-benar dalam Tuhan ya. Haleluya. Tapi ada muncul nanti setelah itu ya nanti. Tapi saya tidak menerangkan di sini ya. Haleluya. Karena itu, hai suami, asihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menguduskannya
sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 26 ya. Jadi Kristus menyucikan kita dengan apa? Dengan air dan firman. Dengan air dan firman. Makanya kita harus lahir baru dari air dan roh, gitu ya. Jadi setelah kita sudah dibaptis, kita bertumbuh dengan dimandikan oleh Kristus dengan air dan firman, supaya kita terus bertumbuh ya, bertumbuh, pikiran kita diubah. Maksud bertumbuh bukan bertumbuh secara fisik ya, jadi tinggi gitu ya, tinggi-tinggian namanya enggak ya, tapi roh pikirannya diperbarui dari hari ke hari. Kita bisa melihat, dicerahkan pikiran kita oleh Tuhan ya. Ayat 27-nya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah ini terjadi ini di akhir zaman saudara ya, di ayat 27 ini. Bukan zaman Paulus, belum jadi bukan Paulus. Karena ngalaman dia jatuh dalam dosa, jatuh. Itu apa? Gereja. Ini terjadi di akhir zaman, kata Brother. Jadi Paulus sudah melihat, tapi Paulus tidak menyatakan secara jelas gitu. Dia sudah melihat Paulus, karena Brother mengkhotbahkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Sama, hanya dibukakan ya, lebih jauh ya sama Tuhan. Nah, jadi di zaman ini akan ada jemaat yang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela ya. Bagaimana caranya? Nah, ini tadi ya. Sebentar ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Suami harus mengasihi, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi suami harus mengasihi istrinya sebagai tubuhnya. Kalau dia ngerti itu ya, gitu. Tapi kebanyakan kan orang kan tidak tahu bahwa wahyu, dikira, apalagi kalau zaman sekarang ini kita lihat sendiri. Di zaman ini kan kita lihat ya, kalau secara hukum kan dikatakan gini, kalau saya dengar ya, kalau istri bisa mantan istri gitu, mantan suami, nggak ada mantan anak. Jadi anak lebih penting gitu ya daripada si istri. Padahal dari situlah muncul, dari istri dulu baru muncul yang lain gitu. Nah itu, jadi itu hukum manusia ya. Biar aja cerai kawinan gitu ya. Enggak. Kalau kita udah tahu yang benar, kita akan minta Tuhan supaya bukakan ini ke dalam hati kita, diwahyukan, dan kita akan mempunyai kasih yang murni, yang kasih Kristus ya, yang tidak melihat kekurangan-kurangan baik suami maupun istri ya, saling tidak melihat kekurangan, tapi melihat rencana Tuhan bagi keluarga kita masing-masing. Mau ada tantangan, masalah itu wajar ya, ada tantangan masalah, jangan dihiraukan. Lihat bahwa dia adalah bagian daripada kita. Klaim aja, kata-kata Brother, misalnya istri kita atau suami kita belum ini, kita klaim aja. Dan Tuhan akan menjamah, karena itu bagian dari kita gitu. Bukan orang lain gitu, sebenarnya bagian kita yang perempuannya hidupnya, betul femininnya. Dan ini bukan cuma di akhir zaman ya, itu belum terlalu dibukakan ya, zaman-zaman sebelumnya. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuh merawatnya sama seperti Kristus dalam iman. Jadi pernah gak orang membenci tubuhnya sendiri? Gak mungkin ya. Wah, tubuh saya nih, biar aja lah, tangan saya sakit atau apa, gak mungkin. Sedangkan tangan kita sakit aja di sini ya, saya pernah merasakan ya, kecil ya sedikit di sini sakit. Sakit ke badan kita? Semuanya. Sakit, nggak ada tangan sakit, biar naik tangan kita nih, kita pakai tangan lain gitu. Gak mungkin kan? Nah, apalagi tubuh kita sendiri, kayak semestinya kita gitu ya. Pasti kita akan mengasihi kita sebagaimana tubuh kita sendiri. Glory. Biasanya suka-suka kan ada yang gini, ya masih muda semangat ya, kita berdua, ya teman, sama aja kayak teman. Enggak juga ya saudara. Kata Brother, tambah tua tambah mantep. Mau kita mantep kasihnya tuh, kasih murni ya, kasih Tuhan ya, bukan kasih dunia. Terus tua itu tambah. Kalau kita mengerti, ini kita mengasihi dengan pengertian. Beda sama waktu masih muda. Kasih kalau bilang cinta buta gitu ya, buta aja cinta, nggak pakai apa-apa. Tapi Tuhan enggak, dengan pengertian. Kita mengasihi dengan pengertian, wah istri kita ini bagian dari kita. Haleluya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ini sebab Kristus ya, sekarang lihat Kristus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu 31, sehingga keduanya menjadi satu daging lagi. Satu daging sama ya, jadi ini mirip dengan di tadi ya, Kejadian 2 tadi ya, ayat 24 sama. Makanya roh yang sama di dalam Adam, di dalam apa Musa sama roh yang sama di dalam Paulus menulis cara yang sama, bahwa suami istri adalah satu, Kristus mempelai adalah satu, bukan dua ya. Nah, haleluya. Ayat 32-nya, rasa ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah
hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah ini rahasia ini besar. Rahasia ini belum dibukakan sepenuhnya di zaman Paulus. Dia katakan rahasia ini besar, tapi zaman kita dibukakan bahwa kita ini ya dikatakan bukan cuma di sini kita bersatu saudara sama istri kita, bukan kalau kita kekal ya, di sana juga kita bersatu. Amin kan? Kita lihat nih, berbeda bilang itu pesan kata berbeda. Dia melihat si Ho sama si Meda sama-sama nungguin dia datang. Jadi dua-duanya ada di sana gitu. Itu rahasia di zaman ini. Di zamannya tidak dibukakan. Oh istri kita ada sama-sama kita di sana karena di bagian dari kita, bukan orang lain, bukan beda istri, beda enggak. Haleluya, itu Tuhan. Itu yang baru zaman ini dibukakan kata berbeda. Orang dulu nggak tahu hubungan antara ini ya. Para nabi juga hanya melihat tapi tidak bisa bukakan. Sekali dibukakan, jadi rahasia ini besar, tapi yang maksudnya adalah hubungan Kristus dengan mempelainya, dengan jemaat. Haleluya. Jadi kalau kita lihat Kristus dan mempelai itu ya, sekarang kita kembali ke Kristus ya, yang mempelainya tadi kan sudah antar suami istri ya, bahwa sebenarnya di dalam diri Yesus itu dan diri Allah ada perempuannya, sifat perempuan. Dari mana taunya? Kata Nabi, kita lihat dikatakan nama El Shaddai. Apa arti El Shaddai? El Shaddai artinya apa? Allah yang menyusui. Jadi ada sifat perempuannya dia, menyusui, Allah menyusui. Itu makanya Abraham kan disusukan sama Allah. Abraham, El Shaddai kata Abraham. Makanya Abraham sehat, dari tadinya dia tua, mengkerut mukanya. Si itu juga si Sarai ya, Sarai sama si Abraham mukanya udah tua nih, umur udah hampir 100 ya. Dikit lagi 100 kan. Waktu jalan dari ke Gerar itu Allah membuka umurnya merubah. Nah, karena Abraham tahu bahwa Allah itu Allah El Shaddai, makanya dia menyusul dengan Allah. Dikatakan oleh Nabi sampai akhirnya dia berubah semuanya, tubuhnya ini berubah. Dia menjadi muda lagi. Nah, waktu dia berjalan itu kata berbeda ya cerita ini, si ada Abraham bilang ke si Sarah, kok jadi muda lagi? Ya rambutnya udah hilang putihnya gitu ya. Terus segar lagi ini juga berikutnya hilang. Sarah juga dia bilang ke Abraham, sama Tuhan, kau juga begitu. Makanya waktu sampai di Gerar, kata Abraham, Sarah, ini ya, Sarah, jangan bilang-bilang kamu istri saya ya. Nanti gawat nih, ntar orang Gerar bisa, saya kena nih kalau ini ya. Jadi nama saudara saya aja gitu. Oh iya. Nipu sebenarnya Abraham. Sebenarnya si Abimelek masa lihat orang 95 tahun masa mau gitu loh. Yang benar, gak mungkin itu. Orang 95 tahun mau. Bapaknya berapa Pak? Umur berapa? 70 nih Pak. Belum 90 kan? Nah ini Sarah udah 90 tahun Sarah. Dia masa mau sih ada jaga sama si Sarah? Gak mungkin. Artinya apa saudara? Kata berbeda nih, dia sudah diubahkan sama Tuhan. Jadi muda lagi. Dan lebih cantik dari para perempuan di sekitar situ. Lebih cantik dari perempuan di sekitar situ. Udah muda lagi ya. Abraham yang muda lagi. Makanya Abraham kalau dibaca lagi depannya di kejadian selanjutnya, Abraham masih punya anak loh dari keturunan. Bayangin umur 100 lebih. Karena udah diubahkan untuk jadi muda lagi. Masih punya jasmani apa? Dari keturunan. Kita baca lanjutnya. Artinya itulah kita. Tapi dia secara jasmani, kita secara rohani akan diubahkan Tuhan. Haleluya ya. Dan masuk pada dimensi yang baru. Ya. Bukan dimensi yang begini, dimensi yang baru ya. Haleluya. Jadi kita kayak Abraham aja percaya El Shaddai pas ubah deh, gitu loh. Karena udah contoh, Hanok diubahkan ya, dan firman-Nya tidak akan gagal. Haleluya. Nah, jadi jadi Kristus tanpa mempelainya tidak lengkap. Jadi kata Tuhan kan, setiap orang setiap orang yang ditarik Bapa kepadaku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi tidak akan ada yang hilang, tidak akan binasa. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya apa? Apa yang diberikan Bapa kepada Kristus? Apa itu? Mempelainya, saudara. Kan Tuhan bilang kan, ada yang dikasih mempelai Tuhan sama Allah. Nah, Kristus dikasih mempelai. Jadi semua yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan binasa, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kalau kita percaya, nggak usah ragu, yakin aja. Karena itu selalu begitu melakukan. Oh, menurut mulai dari mana gitu kan? Dari mana dia mempelai? Kita kelima nih firman Tuhan. Kita percaya. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Nah, Tuhan akan merubah terus
jauh hubungannya. Gitu. Nggak ada hubungannya. Keselamatan itu kan sebelum dunia ada ya Pak ya. Jadi tidak ada gini, wah saya selamat dan perbuatan baik saya nggak ada. Tuhan sudah menentukan si A selamat. Jadi begini ya saudara ya, jangan kita pikir begini, oh berarti Tuhan nggak adil dong ya, si A selamat. Nggak begitu. Kata benar-benar bukan begitu dia. Jadi Tuhan melihat si A akan selamat, B nggak selamat, C selamat. Nah dari situ Tuhan kalau kata apa ya, dipantek loh, ditetapkan nih udah, dipresentasikan udah. Karena Tuhan tahu pasti selamat gitu, udah lihat dari jauh. Jadi bukan berarti Tuhan mengarahkan, enggak, itu pilihan mereka. Tuhan nyemantek aja. Itu kan predestinasi, penentuan. Jadi Tuhan sudah melihat akan datang, dipantek sama Tuhan, taruh di dalam buku kitab kehidupan. Dan itu adalah bagian dari dirinya. Jadi bagian dari dirinya tidak akan hilang. Kalau hilang, berarti Tuhan akan hilang dong. Nggak mungkin Tuhan hilang. Tuhan mungkin tidak akan bisa hilang. Dia pasti kekal ya. Di luar dia baru binasa. Makanya hilang binasa. Nggak mungkin. Haleluya. Nah jadi Tuhan di zaman ini setelah kematiannya dia ya di zaman Gereja Alfa itu Tuhan mulai mentransfer kehidupan dia kepada mempelainya. Nah, jadi dari laki-laki Kristus kepada jemaatnya, mempelainya, kehidupannya dikatakan oleh pesan ditransfer kehidupannya. Jadi dari laki-laki jadi perempuan. Nah di akhir zaman ini sebagaimana di zaman Alfa yang muncul adalah yang laki-laki, di zaman ini yang muncul adalah yang perempuannya. Perempuan jadi pakai badannya. Dulu kan dia pakai badan Kristus ya, corporal body of Jesus Christ. Jadi badan tubuh jasmani Yesus. Nah di zaman ini dia pakai tubuh jasmani orang berdosa. Kita ini orang-orang pilihannya yang dipakai tubuhnya zaman ini. Makanya kita persiapkan diri kita supaya dikatakan Tuhan kan mempelai akan membesarkan dirinya supaya apa? Kita siap untuk menjadi surat tertulis yang terbuka dibaca semua orang. Oh inilah dia tulang dari tulangku, dagingku gitu. Jadi kalau dikatakan kata Tuhan kan kata Yesus, aku dari Bapa kembali pada Bapa. Dari atas aku dari atas. Kita juga bilang saya dari Kristus kembali pada Kristus gitu, kembali pada Dia. Haleluya. Jadi dikatakan kan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega betul ya? Alfa Omega. Maksudnya dia Alfa, dia Omega. Pertanyaannya di tengahnya apa dong? Betul gak? Di tengahnya apa nih? Alfa Omega. Di tengahnya proses. Nah, Tuhan tidak melihat proses ini. Yang Tuhan Alfa, Omega ada sama dia. Yang awal, kalau kita dari benih Tuhan, sempurna, ini sempurna. Yang dilihat. Dia tidak, ini proses saja. Mau jadi apa kek? Buktinya apa? Saul, tetap. Daud ada jatuhnya, yang harus diselamatkan. Karena Tuhan lihat ini ya. Alfa Omega. Yang awal, sempurna. Kalau kita nggak ada di situ, kalau tidak ada, ya berarti itu bukan dari Tuhan. Nggak ada di situ. Itu dalam pikirannya diizinkan. Cuman saya nggak bahas itu ya. Ada lagi pelajarannya sendiri. Jadi Allah bekerja dalam hal itu. Nah, kita bekerja kekal. Jadi Alfa dan Omega. Jadi kita jangan khawatir saudara, jangan terlalu takut. Kita lakukan dengan sukacita. Keselamatan ini kita kerjakan dengan sukacita. Dengan suka hati karena kita bersyukur kasih Tuhan curahkan kepada kita. Kita bisa mengerti pesan, kita bisa mengerti pesan bukan karena keluarga kita Bapak Ibu. Kita pintar juga nggak bisa. Kita bodoh juga nggak bisa juga, sama juga. Kayak Petrus nggak bisa terus namanya, nggak bisa terus sama dia. Dikatakan oleh benar-benar Petrus nggak bisa terus namanya. Nggak tahu Petrus gitu ya, karena dia nggak pernah sekolah. Tapi dia bisa kenal Tuhan dari mana? Dari kewahyuannya. Tuhan bukakan rahasia itu kepada dia secara pribadi. Dan dia pegang kunci yang nyala ya. Nah, yang terakhir kita melihat pertanyaannya begini ya. Jadi kita akhirnya kita melihat bahwa semua ada pekerjaan itu ada dari Tuhan kepada Tuhan, ya. Jadi dan dia oleh dia untuk dia. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dia menebus siapa? Menebus mempelainya, betul ya? Tapi kalau kita lebih dalam lagi kita berbeda, dia sebenarnya menebus dirinya sendiri. Kan dirinya dia sebenarnya. Kan dirinya dia. Hanya bagian perempuannya aja. Nah itu. Jadi itu dia menebus dirinya sendiri. Makanya dari kata dia, dari dia, oleh dia, untuk dia. Kita nggak ada ini situ. Nggak ada apa kebaikan kita nggak ada. Itu dari dia oleh dia
Hanya semua kepada dia yang melakukan semua itu. Jadi dia menembus dirinya sendiri. Jadi waktu dia disalib, kata orang-orang, turun kamu. Kalau kata ini, kok kamu bisa membangkitkan orang mati segala? Kok kamu bisa ini diri kamu sendiri gitu? Padahal mereka lupa, dia lagi menembus dirinya sendiri nih sebenarnya gitu. Menembus dirinya sendiri. Jika bisa itu, itu dirinya yang perempuan yang sudah jatuh. Dia mau ngambil lagi, karena kalau nggak hilang dia sebagian. Nggak mungkin Allah hilang sebagian, harus lengkap, sempurna. Gitu. Karena pada mulanya adalah sempurna. Haleluya. Haleluya. Dan kita dengan itu, dan kita tahu ya, kalau kita bertanya misalnya, dari mana kita bisa tahu kita mempelai wanita apa tidak? Maksudnya gini, bukan itu ya. Kita mempelai atau tidak mempelai itu bukan bangga kita, bukan ini. Tapi kalau memang dari awal sudah ditentukan, sudah ada nama kita di sana, kita pasti akan mempelai. Kalau tidak ada, mau kita berusaha juga balik nggak akan bisa ya. Karena itu sudah ditentukan. Cuma kita hanya berserah dan kita kan memang tidak tahu semua hal ya. Tapi kita bergerak dengan iman. Iman itu akan menolong kita sampai kita kepada kesempurnaan. Dan kita akan kembali kepada Dia karena semua berasal dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Glory. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk jam siang hari ini Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau taruh dalam hati masing-masing, Kau wahyukan Bapa supaya berguna Tuhan Yesus dan menghasilkan buah-buah yang berasal dari Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.